Alur cerita lengkap dari film horor thriller Indonesia berjudul Eyang Putri, 2021. Sinopsis alur cerita. Film diawali dengan tragedi misterius di rumah Eyang Sri, Marini Suryo Sumarno, yang dipercayai telah menyengsarakan keluarga pembantu dan perawatnya. Akibatnya, Eyang Sri hidup sendiri, dan adik iparnya, Gendis Sheila Dara Aisa, bersama suaminya Reza, Miller Han, dan anak tirinya Anya, Sakuila Nugraha, memutuskan tinggal bersama untuk merawatnya. Seiring waktu berlalu, Gendis menyaksikan perubahan perilaku Eyang Sri yang mengerikan, mulai tertawa seperti anak kecil, berbicara dengan suara seperti kakek-kakek, hingga sering melukai diri sendiri. Awalnya, Reza menganggap hal ini sebagai gangguan psikis akibat kesedihan Eyang pasca kematian ayah Gendis. Tapi keanehan tersebut kemudian terkuak sebagai teror klinik di luar nalar, yang kian membayangi keselamatan Gendis dan keluarganya. Pesan mencekam dari film ini adalah bahwa teror Eyang Sri bukan sekadar penyakit mental, melainkan manifestasi mistik yang mengancam nyawa, dan dengan durasi 88 menit dan pacing ketegangan khas horor Indonesia, film ini memikat penonton dari awal hingga akhir. Berikut inilah daftar pemeran dan karakter dalam film Eyang Putri, 2021 tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Marini Suryo Sumarno sebagai Eyang Sri, wanita tua yang menjadi pusat misteri dan teror mistis. Awalnya tampak rapuh, namun perlahan menunjukkan perilaku mengerikan yang tidak wajar. Sheila Dara Aisa sebagai Gendis, keponakan Eyang Sri yang tinggal di rumah sang Eyang untuk merawatnya, dan kemudian menjadi saksi langsung berbagai kejadian gaib. Miller Han sebagai Reza, suami Gendis yang awalnya skeptis terhadap kejadian mistis, menganggap semua hanya gangguan psikis Eyang Sri. Sakuila Nugraha sebagai Anya, anak tiri Gendis yang ikut tinggal di rumah Eyang Sri, sering menjadi korban teror tak kasat mata. Dayu Wijanto sebagai Bukarsa, pembantu rumah yang paham akan aura mistis di rumah Eyang Sri, namun menyimpan rahasia terkait masa lalu keluarga. Widi Mulia sebagai Suster Rani, perawat yang awalnya membantu Eyang Sri, tetapi justru terjebak dalam situasi penuh klinik dan bahaya. Plot twist film Eyang Putri cukup mengejutkan karena mengubah sudut pandang penonton terhadap sosok Eyang Sri dan penyebab teror yang dialami Gendis dan keluarganya. Awalnya penonton dibuat percaya bahwa Eyang Sri hanya seorang wanita tua sakit-sakitan yang dirasuki makhluk gaib atau dikutuk karena dosa masa lalunya. Namun menjelang akhir, terungkap bahwa Eyang Sri sendiri adalah sumber kekuatan mistis itu. Ia ternyata melakukan pesugihan dan ritual kuno untuk mempertahankan kecantikan dan umur panjangnya, dengan syarat harus menumbalkan anggota keluarganya sendiri secara berkala. Gendis yang datang untuk merawatnya tanpa sadar justru telah dipilih sebagai korban berikutnya. Semua kejadian horor, suara-suara, penampakan, hingga serangan gaib, adalah bagian dari ritual penyambutan roh yang akan mengambil nyawanya. Bahkan Bukarsa, pembantu rumah, ternyata selama ini membantu Eyang Sri menjaga rahasia itu karena memiliki hutang budi dan takut akan kutukan. Twist paling besar adalah ketika diketahui bahwa Reza, suami Gendis, sudah mengetahui kebenaran ini sejak awal dan sengaja membiarkan istrinya berada di rumah Eyang Sri demi mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Jadi teror yang dialami Gendis ternyata bukan kebetulan, melainkan jebakan yang sudah disusun oleh orang-orang terdekatnya. Berikut versi cerita kompleks untuk film Eyang Putri yang memadukan unsur horor, intrik keluarga, dan misteri. Gendis, seorang perawat muda, menerima telepon dari suaminya, Reza, yang memintanya pulang ke kampung untuk merawat Eyang Sri, nenek Reza yang sedang sakit keras. Awalnya Gendis merasa ini kesempatan untuk mengenal keluarga besar suaminya yang selama ini jarang ia temui. Namun begitu tiba di rumah joglo tua peninggalan keluarga, ia langsung merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Bukarsa, pembantu setia yang sudah bekerja puluhan tahun, menyambutnya dengan senyum kaku dan memberi peringatan samar, jangan pernah masuk ke kamar belakang tanpa izin Eyang. Peringatan itu membuat Gendis gelisah, apalagi setiap malam ia mendengar suara langkah kaki, bisikan memanggil namanya, dan aroma melati yang menyengat. Ketika merawat Eyang Sri, Gendis melihat nenek itu sering berbicara sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Eyang juga kadang tersenyum sinis sambil menatap Gendis lama, seakan mengukur sesuatu. Suatu malam, Gendis melihat Eyang melakukan ritual aneh, membakar dupa, membaca mantra kuno, dan meminum cairan hitam pekat.
Sejak itu, mimpi buruk mulai datang. Gendis bermimpi tubuhnya terikat di altar, sementara Eyang berlumuran darah memegang keris. Gendis mencoba bercerita kepada Reza, tapi suaminya selalu menenangkan dan menyuruhnya tidak berpikir macam-macam. Ia mulai curiga ketika menemukan kotak kayu berisi foto-foto wanita muda yang semuanya mirip dengannya, lengkap dengan tanggal kematian di belakang foto. Dari penggalian informasi kepada warga sekitar, Gendis mengetahui bahwa Eyang Sri pernah terkenal sebagai perempuan cantik yang tidak menua. Namun gosip beredar bahwa kecantikan dan umur panjangnya berasal dari susuk pesugihan yang mengharuskan tumbal darah dari keturunan sendiri setiap 25 tahun. Korban terakhir adalah Ibu Reza. Puncak horor terjadi ketika Gendis menyadari bahwa teror yang ia alami bukan karena rumah angker, melainkan bagian dari ritual persiapan tumbal. Lebih mengejutkan lagi, Reza ternyata sudah tahu sejak awal dan sengaja mengirim Gendis untuk menjadi korban, demi mendapatkan warisan Eyang Sri. Bukarsa juga terlibat, karena ia pernah diselamatkan dari kemiskinan oleh Eyang dan takut akan kutukan jika melawan. Di malam purnama, ritual dimulai. Gendis mencoba kabur, tetapi jalan keluar seperti menghilang. Suara gamelan mistis terdengar, lampu-lampu padam, dan bayangan-bayangan hitam memenuhi rumah. Eyang Sri, dengan wajah muda yang tiba-tiba kembali, menghampiri Gendis sambil berkata, kecantikan ini tidak gratis. Cerita berakhir ambigu, dengan fajar menyingsing, Reza terlihat duduk di ruang tamu sendirian, tersenyum sambil memandangi foto pernikahannya, namun Gendis sudah tidak ada di dalamnya.